Kenapa sih Rismond bisa ngomong kayak gitu tuh? Dia bilang pecah kongsi lah sebagainya. Emangnya Rismond pernah ngomong baik-baik sekarang ini? Kan nggak pernah. Jangankan soal ini. Penelitiannya dia sendiri diingkari. Ya kan? Penelitian dia sendiri diingkari. Dia kan kalau peneliti yang hebat, ya kan? Scopus dan sebagainya. Sekarang gini, kalau dia memang peneliti yang hebat, ya kan? Itu kalau margin error-nya itu di bawah 10%. Sementara? 100% dia bilang nggak benar. Padahal sudah pernah dia menjadi ahli di persidangan dan sebagainya. Kok tiba-tiba nggak benar? Siapapun juga akan bertanya, ada big question mark, ada apa ini? Publik melihat Roy Suryo mengajukan pra-peradilan, sementara Dr. Tifa memilih langsung menghadapi sidang pokok perkara. Banyak yang kemudian menilai keduanya mulai berjalan sendiri-sendiri. Benarkah demikian? Apakah sejak awal memang sudah ada kesepakatan bahwa masing-masing akan menempuh strategi hukum yang berbeda? Atau keputusan itu baru diambil belakangan ini? Pak Alkatiri, kita akan simak juga ya pernyataan dan gestur dari mantan kolega Roy Suryo dan Dr. Tifa Rismond Sianipar. Apa pernyataannya? Kita simak berikut ini. Baik saya, Roy Suryo maupun Tifa, ada kejadian yang unik. Ya, yang sebenarnya pecah kongsi ini sudah lama ya. Nah, pada saat itu ya, Tifa ini ya, entah dengan pertimbangan apapun dari Abraham Samad, Tifa ini dipecat. Ya, ketika kami masih berada di bawah koordinasi Abraham Samad, Tifa ini dipecat sebagai klien. Ya, ingat, Tifa ini dipecat sebagai klien. Entah pertimbangan apa saat itu, terjadi perdebatan luar biasa ya antara Abraham Samad dan Tifa. Ya, pada saat Tifa ini dipecat, ya, dan Tifa saat itu nangis gitu ya kan. Oke, itu tadi pernyataan dari Rismond Sianipar ya, yang dulu pernah satu kubu bersama dengan Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Langsung saja kita tanyakan Pak Alkatiri, dengan menggunakan kacamata hitam, begitu meyakinkan sekali Rismond menyampaikan pernyataan bahwa pecah kongsinya sudah lama. Dr. Tifa dipecat sebagai klien Abraham Samad. Tanggapan Anda? Sebenarnya bukan dipecat ya. Dr. Tifa sebenarnya memilih karena mempunyai kelompok lawyer lain waktu itu. Gitu loh. Nah, dari pihak Abraham mungkin waktu itu dia tidak menghendaki ada kelompok lain itu gitu loh. Tapi Dr. Tifa dapat dukungan dari banyak tokoh untuk menggunakan kelompok lawyer ini gitu loh. Akibatnya katakan, lah saya ini nasib saya, kan? Sehingga saya yakin dengan kelompok lain yang saya ingin masukkan, ingin gabungkan. Ya, oleh sebab itu karena menurut pihak Abraham Samad itu sudah cukup, lawyernya sudah terlalu banyak ya kan. Nah, makanya dia tidak menerima kelompok ini kan. Makanya ya sudahlah, saya bikin kelompok sendiri itu awalnya. Jadi bukan pecah karena konflik, tidak. Jadi pecahnya itu karena Tifa ada lawyer kelompok lain yang merasa lebih nyaman, lebih tenang menggunakan kelompok ini. Tapi kelompok ini tidak boleh masuk di situ, gitu aja sebenarnya. Jadi tidak ada konflik atau kepentingan Dr. Tifa sendiri, nggak ada. Tapi kok jadi hanya pilihan aja. Kenapa sih Rismond bisa ngomong kayak gitu tuh? Dia bilang pecah kongsi lah sebagainya. Emangnya Rismond pernah ngomong baik-baik sekarang ini? Kan nggak pernah. Jangankan soal ini. Penelitiannya dia sendiri diingkari. Ya kan? Penelitian dia sendiri diingkari. Dia kan kalau peneliti yang hebat, ya kan? Scopus dan sebagainya. Sekarang gini, kalau dia memang peneliti yang hebat, ya kan? Itu kalau margin error-nya itu di bawah 10%. Sementara? 100% dia bilang nggak benar. Padahal sudah pernah dia menjadi ahli di persidangan dan sebagainya. Kok tiba-tiba nggak benar? Siapapun juga akan bertanya, ada big question mark, ada apa ini? Kok berupa halungan? Gitu loh. Kok tadinya mau
mana kanan kok tiba-tiba ke kiri kan gitu. Orang kan pasti bertanya. Kalau dalam penelitiannya itu hanya sedikit perubahan atau apa, masuk akal lah. 100%. Dari kawan jadi lawan sekarang. Nah, dengan adanya dinamika seperti ini, pernyataan Rismond di mana-mana mengungkap hal seperti ini, apakah hubungan Dr. Tifa dan Roy Suryo sempat terganggu akibat dinamika ini? Enggak. Tidak. Tadinya itu kan ada namanya RRT. Rismond, Roy, dan Tifa. Ya. Begitu sudah pindah kubu, Rismond, makanya tinggal 2. Sehingga diganti nama RRT menjadi Troya. Ya kan? Ya. Kenapa saya tahu? Karena saya di situ. Ya kan? Troya itu Tifa Roy Advocate. Ya, itu yang ada Bang Refli Harun apa itu kan? Ya. Troya. Ya, seperti itu. Dan sekarang antara Tifa dan Roy tidak ada masalah. Mereka itu teman kecil. 30 tahun lebih mereka berteman gitu. Tidak, buktinya apa? Kemarin pada waktu konferensi pers setelah dakwaan, Roy kan ada datang. Roy kan datang mendampingi Bu Tifa. Berarti apa? Mereka nggak ada masalah. Ini hanya pembagian lawyer supaya fokus karena memang perkaranya di-split oleh kepolisian dan kejaksaan. Hanya pembagian lawyer, pembagian apa? Job description aja gitu. Oke. Mungkin nggak sih nantinya jika persidangannya dipisah, berkas perkaranya dipisah, nanti ada resiko muncul fakta-fakta di persidangan yang justru saling bertentangan? Kalau bertentangan nggak mungkin. Kan tujuannya kan satu. Sebenarnya begini loh, kalau saya sih saya nggak begitu attention dengan ijazah. Bener loh, saya nggak begitu, ijazah itu biasa buat saya. Tapi saya lebih fokus dengan 709 surat. Yang 712 surat yang katanya kepolisian berkali-kali katakan itu, kami akan evaluasi surat-surat itu. Kami akan tanyakan pada orang yang menyerahkan surat itu. Ya kan? Polisi kan mengatakan dengan resmi ada 130 saksi. 130 saksi. Kemudian ada sekitar 25 ahli. Kemudian di dalam item dari barang bukti itu ada 17 item, diantaranya ada bukti surat. Bukti surat itu kemarin katanya ditemukan waktu di pra-peradilan bukan 705 bahkan 712. Jadi nggak to the point. Tapi surat-surat ini akan membuktikan. Karena ijazah itu kan bukan tiba-tiba ada. Dengan adanya ijazah itu kan ada proses sebelumnya. Ada cara benar nggak dia waktu itu masuknya. Benar nggak dia S1. Benar nggak surat-surat itu. Bagaimana SKS-nya, RKS-nya, bagaimana jumlahnya apa sesuai dengan ketentuan dan sebagainya. Karena kita dapatkan pada waktu ditayangkan oleh Barreskrim. Ada yang tulisan tangan. Bagaimana universitas segede UGM. Masa transkrip pada tulisan tangan dan sebagainya. Jadi banyak hal-hal itu yang kami akan minta dipertanggungjawabkan. 709 itu. Sekarang contohnya gini. Saya ingat dulu namanya perintis itu. 88, perintis 1, perintis 2. Mungkin orang-orang dulu tahu. Kemudian pindah ke perintis. Nah saya ingat yang diumumkan di koran itu hanya S1. Gak ada sarjana muda. Tapi Jokowi itu kan masuknya sarjana muda. Kok bisa ada di koran? Dan koran itu ada bahasa Jawa kan? Ada yang bahasa Jawa kan? Yang apa itu suara rakyat atau apa itu yang dan itu suara rakyat yang mana koran itu kan bahasa Jawa kalau bilang puasa itu poso. Kok pas bulan itu pas ada Jokowi ada di dalam koran itu jadi puasa. Banyak kejanggalan di situ. Dan katanya konon kabarnya Rismond sendiri yang ngomong di perpustakaan udah nggak ada lagi koran yang hari itu. Tapi sidang ada yang CLS ngamankan katanya. Di April itu hasilnya tidak dapat diterima ya. April apa itu? Sidang CLS, Citizen Lawsuit. Itu lain, Citizen Lawsuit itu kan masyarakat yang menggugat. Jadi mereka kan menggongkan kalah, bukan kalah. Tidak dapat diterima NO namanya, NO. Ya kan? Tidak dapat diterima itu bukan berarti kalah. Tapi kan gaungnya, ini kalah, ini enggak. Gitu loh, tidak dapat diterima. Karena apa? Mereka tidak bisa membuktikan, tidak hadir dan sebagainya. Memang dalam perdata hakim tidak bisa memaksakan. Tapi jika yang pidana ini, selama menurut hakim itu penting untuk dihadirkan, harus hadir. Apalagi pelapor.
Kan dia harus tahu apa sih yang dilaporin. Kan konon kabarnya katanya mau pakai Zoom dan sebagainya. Kami keberatan kalau itu pakai Zoom. Kan kita harus tahu suasana kebatinan pelapornya itu seperti apa. Kenapa sih kamu melaporkan? Apa sih salahnya dia? Ya kan? Makanya itu ada informasi. Zoom itu memang dibolehkan. Dulu kan COVID ya Zoom. Tetapi alasannya harus benar dan harus apa? Harus masuk akal. Contohnya, pada waktu dia disidik di kepolisian, dia ada di Jakarta. Begitu di persidangan, ternyata dia ada di Australia. Nah ini boleh. Masa mau ke Australia? Itu. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa hadir Zoom karena dia sibuk mengantarkan satu partai keliling Indonesia, tentunya nggak bisa dong. Termasuk nanti kehadiran mantan presiden atau presiden ke-7 Republik Indonesia akan sangat ditunggu ya di dalam persidangan. Bukan itu. kami aja, seluruh rakyat Indonesia menunggu. Jadi, ya kan? Dan sekarang ini itu bukan the end of the game. Ini bahkan the beginning of the game. Karena tadinya lawyer nggak ikut ngomong. Ya. Sekarang lawyer sangat berperan. 25 lawyer itu semua berhak untuk mengkaji, bertanya, menganalisa, dan sebagainya. Siap nggak menghadapi 25 lawyer yang konon kabarnya katanya die hard ini? Oke. Jika salah satu terdakwa nantinya memperoleh putusan yang berbeda. Nah ini apakah akan mempengaruhi terdakwa yang lain? Ya alasan berbedanya apa? Kalau kan begini, di salah satu pasal seperti pasal fitnah, itu ada pasal 2, ya pasal 434 itu ayat 2-nya menyatakan bahwa hakim harus menguji dulu, ya kan sampai hakim yakin bahwa mereka itu melakukan pencemaran nama baik. Bagaimana mengujinya? Salah satunya hakim itu juga berkewajiban berwenang untuk menguji ijazahnya itu asli atau tidak. Kalau ijazah itu diuji oleh hakim dan ternyata asli, baru bisa dikenakan pasal-pasal pencemaran. Lah kalau diujinya ternyata palsu gimana? Ya kan? Jadi harus fair dong hakim. Dan kami yakin bahwa hakim insya Allah akan objektif. Kalau saya lihat kemarin hakim itu benar-benar kelihatan banget kalau imparsial. Tidak akan gampang dipengaruhi. Oke. Terakhir Pak Al-Kathiri, di tengah berkembangnya opini bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa pecah kongsi, apa yang ingin Anda sampaikan kepada publik? Karena mereka tidak tahu. Sekarang kan yang tahu kan, kebanyakan ya yang teriak-teriak di luar dan sebagainya kalau sepak bola itu penonton. Sedangkan kami pemain di dalam. Penonton kan selalu seolah-olah lebih tahu dari pemain. Bahkan selevel Ronaldo aja dibilang bodoh. Bodoh kamu gitu, kan gak lucu. Makanya kami ya anggap aja angin lalu buat kami. Masa penonton teriak-teriak, kami sebagai pemain tidak akan terpengaruh. Tapi pecah kongsi tidak. Kalau pecah kongsi, Roy nggak akan datang di persidangan Tifa kemarin. Oke. Bahkan bersama-sama kan siaran persnya kan. Oke, satu lagi deh. Apa deh? Terakhir-terakhirnya ya. Seberapa optimistis perkara ini akan membuktikan posisi hukum klien Anda di pengadilan? Apakah Anda yakin persidangan nanti justru ya akan membuka seluruh faktanya? Saya yakin semuanya akan terbuka. Sebenarnya begini, dengan 700 bukti sekian, itu menurut saya malah blunder buat mereka. Emangnya saksi itu duduk pulang gitu? Ya kami uji. Dari sini bahkan nanti akan muncul, akan kelihatan banget. Ya kan? Kejanggalan-kejanggalan, kondisi-pengkondisian akan kelihatan nanti. Karena mereka harus bertanggung jawab. Bahkan saya bilang berkali-kali bisa mungkin minimal 3 tahun ini sidang. Dengan jumlah banyak orangnya. Sekarang bayangkan ya, 130 saksi ya. Kemudian ada 25 yang dari mereka loh. Ahli. 25 ahli. Belum yang dari bukti. Kami. Ya, anggap aja dari kami jangan dihitung, bisa 200 deh. 150. Dan lawyer-lawyer kami yang tim saya ini itu kalau menanyain saksi sampai malam. Baru satu saksi. Waktu Anton Permana itu, saksi pelapornya kan 1 orang. Itu sampai 4 kali dihadirkan 1 bulan. Konon sampai malam kata hakim ini sudah belum? Oh iya minggu depan. Kalau ini terjadi, kebayang. Anggap 1 orang 1. Ya kan? Tiap minggu kita sidang. 150 kali 7 berapa? 1000 berapa itu? Kemudian 1 tahun hanya 360 hari. Berarti berapa tahun itu? Ya kan? Ya, kita nanti kantor kedua kita ini ya di pengadilan itu nanti.
Oke. Ya kalau mereka siap untuk itu, oke, kami akan hadapi. Terima kasih kuasa hukum Dr. Tifa sudah bergabung di Gestur kali ini, Pak Abdullah Al-Katiri.